Bentrok pecah di Masjid Al-Aqsa, Israel tangkap 10 warga Palestina. Polisi Israel pada Jumat 18 Juni menangkap 10 warga Palestina saat bentrokan kembali pecah di komplek Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. 9 orang terluka ketika pengunjuk rasa melemparkan batu dan polisi Israel menembakkan peluru karet, ungkap polisi dan petugas medis. Seorang reporter AFP mengatakan sekitar 1.000 orang berkumpul di komplek Masjid Al-Aqsa setelah sholat Jumat dengan meneriakkan Allahu Akbar dan beberapa orang mengibarkan bendera Palestina. Beberapa demonstran melemparkan batu ke arah polisi yang menggerebek lokasi tersebut, papar seorang wartawan AFP. Belasan pemuda mulai melemparkan batu ke arah polisi, ungkap pernyataan polisi Israel, menambahkan 10 tersangka ditangkap. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan 9 orang terluka, termasuk 3 orang dirawat di rumah sakit dalam konfrontasi tersebut. Luka-luka akibat pemukulan, peluru karet dan bom bunyi, papar petugas medis. Bentrok itu terjadi setelah warga Palestina memprotes kaum nasionalis Yahudi yang berbaris melalui Yerusalem Timur yang dicaplok Israel pada hari Selasa. Kelompok Yahudi itu meneriakkan penghinaan terhadap Islam dan meneriakkan matilah orang Arab. Masjid Al-Aqsa adalah tempat tersuci ketiga dalam Islam dan juga dihormati orang Yahudi sebagai Temple Mount, di mana 2 kuil berdiri di zaman kuno. Konfrontasi polisi dengan jemaah muslim pada awal Mei meningkat menjadi pertempuran paling berdarah dalam beberapa tahun, dengan konflik meletus antara Israel dan pejuang Palestina di Gaza. Gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan penguasa milisi Palestina di Gaza mulai berlaku pada 21 Mei, mengakhiri 11 hari pertempuran mematikan. Komplek Al-Aqsa terletak di Yerusalem Timur yang dicaplok Israel pada 1967, langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional. Jumat menandai hari kedua protes Palestina menentang Israel. Sehari sebelumnya, polisi mengatakan mereka menangkap 8 orang yang berdemonstrasi di gerbang Damaskus, pintu masuk ke kota tua Yerusalem, tempat pawai nasionalis Yahudi berkumpul. Juga pada Jumat, orang-orang Palestina berunjuk rasa di dekat Nablus di tepi barat menentang perluasan pemukiman Yahudi di desa Beita. Pasukan elit Israel ketakutan melihat neraka jahanam di Gaza. Serdadu pasukan elit Israel dari Brigade Golani menceritakan pertempuran pertama mereka di Suzayah Timur, sebelah timur kota Gaza. Kepada koresponden koran Marif dikutip dari laman Info Palestina, serdadu itu mulai menguraikan apa yang mereka alami selama di Suzayah. Mereka melihat semua yang ada di Suzayah seperti neraka jahanam. Para pejuang Gaza telah menunggu di Suzayah. Mereka menembaki tentara Israel. Pertempuran saat itu terjadi dalam waktu cukup lama. Dalam pertempuran itu, serdadu Israel kehilangan 16 anggotanya termasuk seorang komandan tempurnya. Pada malam pertama operasi, mereka menyerbu sebelah timur Suzayah, khususnya wilayah yang sudah ditentukan sebelumnya. Namun mereka mendapat perlawanan dari para pejuang Gaza. Kami ditembaki dengan senjata ringan, ada juga senjata otomatis dan roket RGB. Sejumlah perwira Zionis mengatakan mereka memerangi pasukan perlawanan yang tidak kelihatan. Para prajurit Gaza datang dan pergi dari tempat dan ke tempat yang mereka tidak ketahui. Mereka masuk satu terowongan dan keluar dari terowongan
teman-teman yang lainnya. Serdadu yang lain mengatakan ia beserta teman-teman yang lain satu ketika akan menyerbu ke salah satu rumah yang dianggap kosong. Namun ternyata di dalamnya dipenuhi kelompok bersenjata hingga terjadi baku tembak. Akhirnya kami melarikan diri, yang bisa melarikan diri sementara, yang lainnya mati terbunuh. Israel persulit nelayan Gaza, Allah kirim 100 hiu. Hanya 2 km dari selatan kota Khan Younis di pantai jalur Gaza, nelayan Fawad Amoudi melihat gerakan aneh beberapa gelombang air laut berwarna putih yang ternyata adalah sekawanan hiu yang tengah lewat. Saya segera memanggil beberapa teman dan bergegas untuk menangkap rejeki berharga yang dikirim Allah, kata Amoudi kepada Xinhua dengan senyum lebar di wajahnya, dikutip dream.co.id. Menurutnya, bukan pekerjaan mudah untuk menangkap sejumlah besar hiu tersebut. Amoudi dan 5 nelayan lainnya mengambil perahu dan jaring tradisional mereka dan berlayar sejauh 2 km ke laut untuk menangkap hiu sebanyak-banyaknya. Saking banyaknya, Amoudi dan rekan-rekannya terpaksa memanggil puluhan nelayan lainnya untuk membantu mereka. Beberapa lama kemudian, Amoudi dan rekan-rekannya berhasil menangkap sampai 100 ekor hiu yang masing-masing beratnya berkisar antara 50 sampai 100 kg. Meskipun kami tidak memiliki kapal ikan besar dan kekurangan alat, kami akhirnya berhasil menangkap sejumlah besar hiu, kata Amoudi. Israel telah menutup jalur laut, tapi Allah mengirimkan rezeki kepada kami untuk anak-anak kami. Israel memberlakukan blokade baik di udara dan darat di jalur Gaza setelah milisi Palestina menguasai jalur Gaza yang miskin sejak tahun 2007. Tentara Israel mengobarkan perang sebanyak 3 kali di wilayah tersebut pada tahun 2009, 2012, dan 2014. Sebelum Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di daerah jalur Gaza pada musim panas tahun lalu, warga diperbolehkan menangkap ikan di laut dengan luas 6 mil. Namun saat perang berlangsung, luas tangkapan semakin dikurangi menjadi hanya 3 mil. Setelah gencatan senjata yang ditengahi Mesir dicapai pada tahun 2014, Israel mengembalikan daerah penangkapan ikan menjadi 6 mil lagi. Meski sudah gencatan senjata dan membiarkan kami melaut seluas 6 mil seperti sebelumnya, Angkatan Laut Israel tidak pernah berhenti mengejar kapal kami. Mereka menembaki kami hingga banyak nelayan yang tewas atau terluka. Kadang-kadang mereka juga menangkap dan merusak kapal kami, keluh Amoudi. Tidak hanya Amoudi, tetapi juga 3.000 nelayan di sepanjang garis pantai jalur Gaza berharap Israel menghentikan serangan terhadap nelayan dan memperluas daerah penangkapan sampai 20 mil seperti dulu sebelum pecahnya Intifada kedua pada akhir September 2000.